warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 1 tahun berlalu, program Sabar Serba Serbi bulan Ramadan kembali hadir menemani Sobat Menara Kampus TV selama bulan yang penuh berkah ini. Saya Zulfana Izzatinisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV setiap hari di bulan Ramadan selama 20 menit ke depan untuk mengupas tema-tema menarik terkait bulan Ramadan ini. Nah, Kak, di episode pertama kali ini kita akan mengupas tema apa, Kak? Tema hari ini adalah Rasulullah dan Ramadan dalam meneladani kepemimpinan dan ibadah sejati. Nah, untuk mengupas tema tersebut telah hadir narasumber yang spesial kita pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LC MSI. Beliau ini merupakan seorang pakar ahli sejarah Islam dan juga Rektor IAIN Kudus. Oleh karena itu, yuk kita sapa-sapa dulu dengan Rektor kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fala dan Mbak Iza. Bagaimana Pak puasa pertama bulan Ramadan tahun ini Pak? Tentu puasa pertama ini puasa yang menyenangkan. Dan karena memang ini ditunggu-tunggu, kita semuanya menunggu itu. Saya juga menunggu puasa bulan Ramadan ini. Dan ini adalah momentum hari pertama, tentu menjadi inspirasi untuk nanti puasa-puasa pada hari berikutnya. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Nah, pada sesi ini nih Kak, kita akan membahas tema hari ini yakni Rasulullah dan Ramadan dalam meneladani kepemimpinan dan ibadah sejati. Untuk pembahasan ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Rektor kami. Nah, jadi begini Bapak, bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, Pak? Ya, kalau kita perhatikan dari rentetan sejarah dan sekaligus juga beberapa literatur bahwa Rasulullah itu menjalankan ibadah di bulan Ramadan secara seimbang antara ritualitas, antara aktivitas sehari-hari dan juga sekaligus juga jiwa sosial beliau. Tentu beliau mengawali bulan Ramadan itu dengan penuh gembira dan menganjurkan kepada seluruh umat Islam itu juga untuk senang ketika menyambut bulan Ramadan. Seperti kita sekarang inilah, di awal-awal ini. Jadi sampai kemudian Rasulullah itu bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasada walan nira. Siapapun yang senang ketika masuk ke bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Dan ini sebagai bentuk pertanda bahwa orang yang senang masuk ke bulan Ramadan tentu juga orang yang konsisten dengan hatinya yang senang itu, melaksanakan ibadah, dan ibadahnya itu juga tidak berkurang sedikit pun. Sekaligus juga ketika bulan Ramadan itu, Rasulullah itu selalu konsisten
dengan aktivitas beliau sehari-hari. Beliau juga melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, berdakwah, mengajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau gitu ya, dan sekaligus juga beraktivitas bagaimana yang hari-hari berikutnya, hari-hari yang lain gitu. Iya. Nah Pak, selanjutnya apa yang membedakan kepemimpinan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya Pak? Yang paling dominan dan paling menonjol adalah dari sisi bagaimana beliau selalu menekankan pentingnya untuk beribadah ya. Iya. Dan meningkatkan ibadah itu di bulan Ramadan, itu yang paling utama ya. Karena memang Ramadan itu kan Sayyidus Syuhur, tuan atau pimpinan dari bulan-bulan yang lain. Beliau pun juga menekankan tentang pentingnya untuk mengisi ibadah-ibadah yang positif gitu ya di bulan Ramadan itu. Iya. Tentu dibandingkan dengan yang bulan-bulan yang lain tentu ini beda ya, beda. Tetapi aktivitas beliau dan sekaligus juga produktivitas beliau itu tetap sama, tidak berkurang sedikit pun, bahkan lebih ketika di bulan Ramadan. Ditingkatkan ya Ditingkatkan, Pak. ya. Iya. Meningkat segalanya, baik itu ibadah maupun juga aktivitas sehari-hari. Sehari-hari. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Rasulullah menyeimbangkan antara ibadah ritual dan sosial di bulan Ramadan, Pak? Ya, Rasulullah itu tentu beribadah secara mahdhah Ya. dan juga ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah yang terkait dengan puasa secara langsung, ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan secara langsung ya, berpuasa, kemudian tadarus Al-Qur'an, itikaf, qiyamul lail gitu ya. Dan sekaligus juga ada ibadah-ibadah sosial seperti menunaikan zakat, memberikan infak, sedekah dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya, sejarah itu ada dua peristiwa penting dalam catatan sejarah itu yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar dan Fathu Mekah. Itu di bulan Ramadan, pada saat Rasulullah dan umat Islam, para sahabat saat itu sedang puasa. Perang Badar itu dikategorikan sebagai perang yang luar biasa karena dari sisi fasilitas dan semuanya itu tidak berimbang, tetapi ternyata umat Islam menang, Rasulullah menang. Fathu Mekah juga sama. Di dalam sejarah itu peristiwa besar Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Itu menjadi awal dari berbondong-bondongnya para sahabat itu untuk masuk Islam. Gitu ya. Yang secara masif. Ya. Itu setelah Fathu Mekah dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Istimewa bulan Ramadan. Luar biasa. Ini ya. Dan Rasulullah itu menyikapinya juga luar biasa di bulan Ramadan itu. Banyak peristiwa penting, sejarah penting hadir di bulan Ramadan itu. Wah, Masya Allah. Nah selanjutnya nih Pak, apa saja amalan-amalan khusus yang dicontohkan Rasulullah SAW selama bulan Ramadan? Tentu Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak ibadah ya. Iya. Memperbanyak ibadah, menyambut malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, qiyamul lail gitu. Kalau menyambut malam Lailatul Qadar kata Rasulullah itu doa yang paling utama adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau jamaah itu. Dan kalau kita perhatikan banyak referensi yang menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar itu dimulai dari kapan ya. Ada yang menyatakan, para ulama itu menyatakan di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ada yang menyatakan di tanggal-tanggal ganjil gitu ya. Tetapi akan lebih pas kalau kemudian kita menyambut dari sekarang lah. Dari awal bulan Ramadan itu. Yakinlah kalau menyambutnya dari awal bulan Ramadan konsisten gitu ya. Sampai akhir bulan Ramadan itu kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Amin. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana cara menerapkan teladan kepemimpinan Rasulullah di era modern saat ini, Pak? Ya, tentu kalau kita meneladani Rasulullah di era modern sekarang ini, mengamalkan ajaran dari Rasulullah dan mengimplementasikan baik itu akhlak Rasulullah, baik itu semangat Rasulullah, baik itu juga terkait bagaimana Rasulullah menghormati bulan Ramadan ini yang kemudian dicari titik korelasinya dengan dunia modern. Para pemirsa kalangan milenial, kalangan Gen Z dan juga semua masyarakat ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, sahabat-sahabat dan rekan-rekan semuanya itu tentu bisa menerapkan apa yang telah
diajarkan oleh Rasulullah dan sekaligus juga mencari titik relevansinya dengan dunia modern sekarang ini. Iya. Tentu Rasulullah ini sebagai sebuah suri tauladan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang luar biasa bagi kita dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Iya, baik. Terima kasih Pak. Yang sekarang nih Pak, apa pesan penting dari cara Rasulullah SAW menjalani Ramadan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu yang paling utama adalah bagaimana Ramadan itu menjadi spirit ya. Jadi spirit, semangat untuk bagaimana beraktivitas, produktivitas, dan sekaligus juga meningkatkan ibadah, meningkatkan segala prestasi, meningkatkan segala rekognisi, apalagi kalau sebagai mahasiswa itu tentu juga harus meningkatkan prestasi ya, tetap kuliah. Dan bahkan mungkin juga apalagi kalau di bulan-bulan Ramadan itu ada hal penting itu terkait dengan ujian atau terkait dengan apapun yang berkenaan dengan aktivitas mahasiswa tetap melaksanakan aktivitas itu dengan maksimal. Sebagai seorang dosen gitu tetap menjalankan aktivitasnya untuk mengajar, memberikan yang terbaik, menebarkan kebaikan kepada sesama. Sebagai tenaga pendidikan, pegawai itu semua sivitas dan semua masyarakat ya, semua masyarakat ini menjalankan aktivitas yang positif, tentu juga beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini. Nah Pak, ini kan kami ini generasi Gen Z ini Pak. Gimana sih Pak kalau kita harus menggunakan media sosial di era modern ini sesuai dengan tauladan kita Pak? Ya, sebagai Gen Z atau Gen Z itu juga generasi yang cepat adaptif terhadap teknologi responsif. Dan ini tentu juga menjadi sisi kelebihan. Ya, menjadi sisi kelebihan. Adapun seandainya misalnya ada para peneliti menyebutkan kekurangan itu, abaikanlah kekurangan itu. Tetapi yang paling penting adalah ambil kelebihannya dan kembangkan potensi dari kelebihan-kelebihan itu. Melek teknologi, cepat responsif terhadap informasi dan perkembangan zaman. Setiap apapun itu bisa direspon dengan cepat. Karena informasi itu penting. Siapapun yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Betul sekali. Luar biasa kan? Luar biasa. Dan itu bisa dilakukan oleh Gen Z. Generasi-generasi old itu mungkin ya tidak melek teknologi, ada diberi Android atau apapun mungkin kurang cepat ya. Bagaimana tetapi kalau, tanyanya itu mesti kepada Gen Z ya, yang generasi-generasi yang muda-muda ini yang progresif. Dan saya sangat senang dengan para generasi muda yang progresif, yang cepat tanggap dan sekaligus juga responsif terhadap apapun yang terjadi di masyarakat. Berarti Gen Z itu ingin berkembang ya Pak dari generasi sebelumnya. Contohnya ingin menguasai dunia tidak hanya melalui suatu tindakan dalam ini fenomena secara langsung, tetapi bisa melalui media sosial. Betul sekali. Dan media sosial itu kan ibaratnya sama dengan internet ya, media sosial, internet itu kan ibaratnya pisau ya. Jadi pisau itu mau kita manfaatkan secara positif ya bisa, dimanfaatkan negatif ya bisa. Untuk hal-hal negatif juga bisa. Tetapi bagaimana caranya agar kita manfaatkannya secara positif, banyak informasi penting, banyak hal-hal positif dan sekaligus juga yang mendukung aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari yang itu bisa diakses dari internet ya, dari medsos gitu ya. Yang penting kita pokoknya bisa menghalau hal-hal yang bersifat hoax. Yang penting kata kuncinya adalah tabayun. Setiap ada informasi-informasi yang berbau hoax. Harus disaring dulu harus disaring dulu. Setiap kita terima. Kak Ridwan Falah, apakah sudah mengaplikasikan hal tersebut? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Sudah. Ya. Nah, baik, itu tadi adalah pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi, LC/MSI. Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini tetap di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi
yang anti perbedaan, terus berjuang menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik. Dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam, kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. Dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum, kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, Kompeten dan religius. Alhamdulillahirobbilalamin ya Kak, kita baru saja mendapat wawasan baru dari Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LC-MSI. Nah Bapak, apakah ada pesan penting kepada Sobat Menara Kampus TV? Terima kasih sekali. Yang pertama tentu saya atas nama Rektor IAIN Kudus beserta seluruh sivitas akademika IAIN Kudus mengucapkan selamat dan sukses, sekaligus juga selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dan sekaligus juga menjadikan Ramadan ini bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu tidak lupa saya mengajak kepada seluruh pemirsa, pada Bapak Ibu yang punya putra-putri untuk dikuliahkan di IAIN Kudus, kepada saudara-saudari, sahabat-sahabat, rekan-rekan, adik-adik semuanya, mari bergabung di IAIN Kudus yang sebentar lagi akan bertransformasi menjadi UIN Sunan Kudus. Bagaimana tagline-nya bahwa IAIN Kudus itu kompeten dan religius. Jadi sangat kompeten di dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan sekaligus juga mempunyai keterkaitan kompetensi itu dengan religius. Hal-hal yang terkait dengan agama, gitu ya, integrasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu umum dan sekaligus juga beberapa ilmu pengetahuan dan agama yang dikembangkan di IAIN Kudus. Insya Allah selama nanti bergabung menjadi bagian dari IAIN Kudus, tentu kami akan berikan yang terbaik kepada seluruh sivitas akademika IAIN Kudus. Ya. Terima kasih Terima kasih banyak banyak, Bapak Bapak. untuk Sama-sama. ilmu, wawasan-wawasan baru yang telah disampaikan. Semoga Sobat Menara Kampus ini juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu, wawasan-wawasan baru yang telah disampaikan tadi. Baik, nantikan kami di episode-episode selanjutnya. Tetap di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.